Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahmat Irfan dan saya Aibona Mana dalam program Ini Pesantrenku. Ini Pesantrenku akan memberikan informasi tentang pesantren-pesantren yang ada di Provinsi Lampung. Dan pada episode kali ini kita sedang berada di Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, tepatnya di Pondok Pesantren Al-Fatah. Seperti apa keseruannya? Tetap di Ini Pesantrenku. Davika TV. Pemirsa Davika TV, kembali lagi bersama saya di Ini Pesantrenku. Kali ini saya bersama pengurus Pondok Pesantren Al-Fatah, Talang Padang, Tanggamus ya Gus ya? Ya. Baik, di sini ada bersama saya Gus Nasor. Ya. Alhamdulillah. Apa kabar Gus? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gus, aku mau tahu dong Gus, Ya. ini sejarahnya Gus, sejarah Pondok Pesantren Al-Fatah ini seperti apa Gus? Boleh diceritakan Gus? Ya. Bismillah. Jadi Pondok Pesantren Al-Fatah ini didirikan oleh almarhum Almarhumah Abah Zainuddin Usman, beliau abah saya. Dulu beliau itu asli dari Demak, Jawa Tengah. Jadi tahun 80-an beliau merantau ke sini, kemudian mendirikan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran di awal waktu. Tahun 1986 beliau mendirikan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran. Kemudian berjalannya waktu, alhamdulillah banyak yang mendaftar sebagai masuk, santri. jadi santri seperti itu. Di tahun 90 beliau mendirikan lembaga formalnya berupa MTS dan MA Nurul Fatah. Baik, jadi kalau secara resmi menjadi Nurul Fatah Gus ya? Ya, kalau untuk lembaga pendidikan formal Nurul Fatah, tapi kalau untuk nama pondok pesantrennya Pondok Pesantren Al-Fatah. Al-Fatah. Nah, Ya. berarti resminya dari tahun 90 Gus ya? Ya, Berarti kurang lebih itu sekitar 30 tahunan Gus ya? ya. Masya Allah, luar biasa, udah cukup lama Gus. Berarti bisa dibilang cukup senior seperti itu Gus, Ya, alhamdulillah. untuk pondok pesantrennya. Oke, baik Gus. Boleh diberikan kepada kita Gus, lokasi tepatnya di mana Gus ini Gus? Iya. Jadi Pondok Pesantren Al-Fatah ini berlokasi tepat di Dusun Kebun Kelapa, desanya Desa Negeri Agung, kecamatannya Talang Padang, kabupatennya Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Baik, berarti memang dari awal terbentuk udah di sini Gus ya, bukan pindahan Gus ya? Bukan. Oke, kan ada tuh Gus beberapa pondok pesantren yang memang sebelumnya di mana kemudian pindah seperti itu Gus. Ya. Baik, Gus, ini tadi saya sempat berkeliling Gus, Ya. ngeliat fasilitas kelas-kelas lapangannya yang ada. Ini luas sekali Gus. Kalau boleh tahu berapa Gus luas total dari pondok pesantren Al-Fatah ini Gus? Ya. Kalau untuk luas keseluruhan kurang lebihnya 2 hektar. 2 hektar Ya. Gus. 2 hektar itu besar sekali Gus. Alhamdulillah. Itu dari belakang ke depan itu bisa harus naik Gojek bisa tuh Gus ya? Alhamdulillah. Luar biasa, Masya Allah. Baik, Gus, kalau boleh tahu kita ini fasilitas, kan pondok pesantren seluas ini Gus ya. Iya. Fasilitas yang disediakan atau yang diberikan kepada santriwan dan santriwati itu ada apa aja Gus? Kalau di sini alhamdulillah untuk fasilitas kita karena santri di sini wajib mukim semua, kita fasilitas asrama tentunya, baik putra maupun putri, kita fasilitasi kamar, kemudian ada kamar mandinya juga, kemudian ada ruang kelas belajar mengajar, kemudian ada perpusnya, kemudian kita juga ada balai latihan kerja, BLK, itu bantuan, kemudian ada sarana seperti tempat ibadah, sholat, kemudian perkantoran juga ada, seperti itu, kantor yayasan sendiri. Oke, jadi memang ada beberapa ruangan-ruangan khusus memang Ya. yang terbagi dari beberapa bidang tersebut Gus ya? Ya, betul. Luar biasa. Dari sisi kesehatan Gus, adakah memang UKS atau bahkan mungkin klinik khusus bagi para santriwan dan santriwati Gus? Kalau di sini kita ada alhamdulillah UKS. UKS itu ada di tiap asrama baik putra maupun putri, itu kita siapkan satu lokal itu untuk santri yang sakit. Itu kita punya SOP sendiri di sini untuk yang sakit, terutama kalau misalkan sakit kita arahkan ke pengurus, kemudian dalam waktu 3 hari tidak ada perkembangan, kita
bawa ke puskes seperti Dirujuk, itu, Gus, ya? dirujuk ke puskes. Kemudian kalau sudah dari puskes kita kembalikan ke sini istirahat. Kalau tidak ada kemajuan lagi, kemudian baru kita hubungi orang tua untuk dibawa pulang sama orang tuanya, seperti itu. Luar biasa, berarti secara kesehatan memang sangat-sangat diperhatikan oleh yayasan Gus ya. Luar biasa. Dari sisi keamanan Gus, seperti apa Gus? Apakah santri yang dibuat jadwal rolling untuk menjadi keamanan atau memang memiliki keamanan tersendiri Gus? Ya, alhamdulillah di pondok kita ini kan secara keamanan kita pagar sudah keliling, Mas. Baik. Jadi pintu itu keluar masuk satu gerbang utama. Di sana juga terdapat pos keamanan, di mana pos keamanan di situ kita jadwalkan rolling antara santri, dan kita di sini minta jadwal ke Banser kerjasama dengan NU seperti itu. Jadi ada 2 Banser yang siap menjaga keamanan di gerbang utama. Kemudian nanti kalau bansernya libur nanti di rolling sama santrinya seperti itu. Baik, berarti sangat-sangat sudah terorganisir Gus ya. Jadi keamanan dijamin aman dan tidak ada ancaman-ancaman kejahatan dari luar maupun dalam Gus ya. Luar biasa. Gus, kita mau nanya Gus soal aktivitas Gus. Tadi dengan jumlah yang santri yang tentunya pasti banyak Gus ya, mungkin ratusan ke depannya. Nah, ada ekstrakurikuler atau kegiatan apa sih Gus kalau boleh tahu? Dari pagi mungkin mereka bangun tidur sampai tidur kembali, boleh diceritakan Gus? Kalau detailnya Mas ya, dari anak-anak bangun tidur itu jam 4 itu alarm kita kan di sini otomatis. Jadi setelannya itu jam 4 bangun, kemudian siap-siap untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah selesai, itu ada sorogan ngaji Al-Quran di masing-masing kelompok dan masing-masing tingkatan seperti itu, sampai ketemu menjelang jam 6, kemudian itu sholat duha bareng-bareng. Kemudian habis itu ke dapur masing-masing, baik putra maupun putri, itu nanti ke dapur. Setelah ke dapur mereka biasanya siap-siap untuk melaksanakan kegiatan sekolah formal, baik yang MTS, MA maupun SMK. Itu jam 8 sudah masuk ke kelas masing-masing. Kemudian nanti sampai menjelang zuhur itu mereka pulang dan melaksanakan sholat berjamaah zuhur. Selepas zuhur mereka ke dapur untuk makan siang, kemudian istirahat itu sampai menjelang asar. Nanti selepas asar, jamaah sholat asar mereka ngaji Al-Quran, kemudian sore itu ada waktu untuk ekskul seperti itu, baik yang olahraga, baik yang biasanya mencuci sendiri seperti itu. Nah, kemudian sampai menjelang maghrib, sholat berjamaah maghrib. Dari maghrib sampai isya itu ngaji lagi sesuai dengan kelompoknya. Namun di maghrib sampai isya ini ada yang ngaji Quran, ada yang ngaji khusus kitabnya seperti itu. Nanti bertemu sholat isya, di sini sholat berjamaah bersama-sama. Selepas sholat isya itu lanjut ke kegiatan madrasah diniyahnya. Jadi madrasah diniyah ini malam-malam, jadi formal juga, dari tingkatannya kelas 1 sampai kelas 5 ada. Kajiannya di dalamnya itu ada kajian kitab kuningnya, nahwu, sorot, kemudian ada fikihnya juga, ada hadis, kajian hadisnya juga seperti itu. Itu pulang itu jam 10 malam, jam setengah 10 sampai 10, kemudian dilanjut dengan istirahat. Betul, seperti sangat-sangat padat Gus. Itu tidak ada waktu untuk bermain-main, ibaratnya mungkin ibaratnya memain-mainnya pada saat ekstrakurikuler Gus ya. Jadi sangat-sangat produktif. Santriwan-santriwati luar biasa. Gus, kita lihat di sini ada banyak produk Gus. Betul. Itu merupakan salah satu bentuk aktivitas juga Gus. BLK tadi Gus ya? UMKM. Boleh jelaskan Gus hari ini? Ada apa aja Gus? Di sini ada salah satu produk UMKM kita. Sebenarnya ada 4 UMKM di sini. Di antaranya itu adalah kopi, kita produksi sendiri dengan nama Kopi Guse. Kemudian ada di situ jamur tiram, kemudian ada hidroponik, kemudian ada satu lagi itu sabun cuci anak-anak seperti itu. Luar biasa. Dan itu dikerjakan oleh santriwan-santriwati Gus? Seluruhnya dikerjakan oleh santriwan-santriwati. Nah, di belakang kita ini ada produk Kopi Guse yang menjadi andalan kita di sini. UMKM andalan seperti itu. Distribusinya dari mana aja nih Gus kalau betul Gus? Ini alhamdulillah kita sudah jalan hampir 2 tahun ya Mas. Jadi selama ini kita distribusi ke supermarket terdekat
Salah satunya kalau di Talang Padang itu ada Top Mart, kita sudah masuk ke situ. Kemudian ada juga pembelian secara online di Shopee seperti itu, ada di TikTok seperti itu. Luar biasa. Berarti benar-benar santriwan dan santriwati di sini tidak hanya mengembangkan keilmuan, tapi juga mengembangkan ilmu dari berdagang gitu ya. Ekstrakurikulernya sangat-sangat Belajar berwirausaha. Belajar berwirausaha luar biasa. Gus, terakhir Gus, terkait program Gus, kerjasama sama lembaga lain, mungkin sama pemerintah mungkin Gus, apakah ada Gus seperti itu? Ya, kalau di sini alhamdulillah ada. Salah satunya tadi itu yang Balai Latihan Kerja. Kita sudah kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan selama kurang lebihnya 3 tahun. Jadi setahun kita melaksanakan pelatihan 2 kali. Dan alhamdulillah tahun ini belum lama ini kita untuk angkatan yang ke-6 luar biasa untuk pelaksanaan itu kegiatan Balai Latihan Kerja dengan kejuruan multimedia. Oke, luar biasa. Berarti memang ada kerjasama, kemudian nanti santriwan dan santriwati bisa disalurkan menjadi tenaga ahli di tempat-tempat tersebut, Gus. Ya, salah satunya ini juga desain dan kemasan itu hasil dari Balai Latihan Kerja. Luar biasa, keren banget, Gus. Ini warnanya sangat menarik dan rasanya juga saya sebenarnya penasaran nih. Luar biasa. Baik, Gus. Terima kasih banyak, Gus, atas bincang-bincangnya pada hari ini. Terima kasih luar biasa. Semoga pesantren ini menjadi semakin besar, semakin berkembang, dan santri semakin banyak, Gus ya. Amin, amin. Amin, luar biasa. Baiklah, pemirsa Davika TV, itulah bincang saya bersama pengurus dari Pondok Pesantren Al-Fatah, Kabupaten Tanggamus di sini. Tetap ikuti perjalanan kami di Ini Pesantrenku. Masih di Ini Pesantrenku dari Pesantren Al-Fatah, Talang Padang, Kabupaten Tanggamus. Kali ini saya sudah bersama dengan salah satu tenaga pendidik yang ada di Pondok Pesantren Al-Fatah ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak. Dengan Ibu siapa? Dengan Dini. Ibu Dini. Ibu Dini kan sebagai tenaga pendidik ya Ibu ya, Iya, di betul. Ponpes Al-Fatah ini. Iya. Kalau boleh tahu sudah berapa lama Ibu mengajar di sini? Alhamdulillah untuk mengajar saya sudah nyaris hampir 16 tahun dari 2009 kebetulan jadi sampai hari ini masih terus melanjutkan keinginan untuk membersamai anak-anak di pondok pesantren khususnya di Al-Fatah ini. Apa yang menjadi alasan Ibu ingin terus memberikan ilmu-ilmunya di pondok pesantren ini, Bu? Kalau kebetulan, kalau untuk alasan yang lebih mendasar karena lebih apa ya, bahasanya anak-anak ini menyukai dunia anak-anak. Jadi
yang harusnya awalnya tidak terjun ke pendidikan, begitu kecemplung awalnya ternyata menyenangkan sampai sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, untuk di Pondok Pesantren Al-Fatah ini Ibu sebagai tenaga pendidik, kalau boleh tahu Ibu mengajar untuk mata pelajaran apa, Bu? Untuk mata pelajaran seni budaya kebetulan di sini. Seni budaya. Iya. Nah, ini kan pondok pesantren ya, Bu ya, Iya. yang memang notabene-nya banyak anak-anak yang tinggal di sini. Iya, mukim. Mukim ya? Iya, disebut bahasanya dengan mukim. Nah, ada berapa banyak santriwan dan santriwati yang mukim di sini, Ibu? Alhamdulillah kami untuk tahun ini untuk tingkatan dari Madrasah Sanawiyah, Aliyah, dan kemudian ada juga SMK tahun ini nyaris 262 siswa. 262 siswa. Untuk setara tingkat SMP, kemudian SMA sederajat dan SMK. Dan SMK cukup banyak ya, Ibu? Iya, alhamdulillah ini. Oke, apa nih Bu yang menjadi fokus pembelajaran di Pondok Pesantren Al-Fatah ini? Fokus pembelajaran kita karena basic kita pondok pesantren, jadi memang kita membiasakan atau bahasanya kita memfokuskan anak-anak itu untuk memang mendisiplinkan waktu dari segi pelajaran umum dan kemudian juga dari pelajaran-pelajaran agama yang alhamdulillah kebanyakan santri kami ini memang orang tuanya berkeinginan dan anaknya pun alhamdulillah berkeinginan untuk mondok yang sekaligus sekolah. Kalau dulu kan kita bahasanya mondok sambil sekolah. Kalau sekarang anak-anak juga bahasanya sekolah sambil mondok. Kalau mondok sambil sekolah itu keinginan orang tua, kalau anak-anak ini bahasanya sekolah sambil mondok keinginan anak-anak. Jadi kita dapat dua-duanya gitu keuntungan di sini. Oke, sekolah sambil mondok. Iya. Untuk metode pembelajarannya Bu Dini, apakah sama dengan sekolah formal pada umumnya atau seperti apa? Alhamdulillah sama kita untuk jam umum ya Mbak ya. Jadi dari pukul 7.15 itu kita sudah masuk, kemudian kita pembiasaan rutin setiap pagi, doa bersama, kemudian setelah itu kita masuk kelas rutin sama seperti kelas umum sampai pukul 2, nanti lepas dari jam 2 siang kita nanti istirahat sholat zuhur berjamaah, kemudian selesai itu kita masuk lagi, ada pelajaran khusus yang kita khususkan karena memang basic kita pondok, jadi ada pelajaran diniyah bahasanya seperti itu, tapi menyambung dari jam sekolah. Dari jam sekolah selesai pukul 2, pukul 1.40 untuk tingkat MTS atau SMP sederajat. Kalau untuk MA-nya juga sama. Selesai pendidikan formal kita lanjut ke sekolah diniyah gitu. Jadi anak-anak ini memang kita aktifkan kegiatannya itu siang hari. Nanti malam kita ada beberapa kegiatan yang tidak terlalu menguras waktu mereka. Jadi mereka istirahatnya cukup gitu. Oke. Ini menarik sih ya Ibu ya, karena kan ada kegiatan dari mulai pagi sampai dengan malam hari. Nah, itu kalau dari pagi dimulai dari pukul berapa dan malam hari kapan mereka bisa mengakhiri kegiatan dan mulai bisa beristirahat? Iya, kalau pagi itu kita mulai dari pukul 7.15 pagi, kemudian sampai dengan zuhur, nanti kita sholat zuhur berjamaah. Selesai itu nanti kita masuk lagi formal sekitar sampai 1,5 jam ya. Setelah itu kita lanjut ke diniyah, selesai nanti asar. Kegiatan asar selesai, nanti mereka bisa ya persiapan untuk sholat asar, kemudian mungkin ada yang mau bersih-bersih segala macam. Nanti kita lanjut lagi ba'da maghrib. Lepas itu kegiatan ya seperti biasa, sholat berjamaah. Nanti kita ada kelas kelas diniyah lagi jamnya malam, tapi tidak terlalu malam. Pukul 9.30 kita sudah selesai dan anak-anak kembali ke kamar, bisa beristirahat. Jadi terakhir di jam 9 itu mereka sudah menyelesaikan segala aktivitasnya dan kembali ke kamar masing-masing ya Ibu ya? Betul. Oke. Nah, untuk mengenai kegiatan pembelajaran nih Ibu ya, kita penasaran banget nih untuk pembelajaran yang diterapkan di sini dari mulai SMP sampai dengan SMK. SMA. Untuk SMA dan SMK apa nih Bu yang membedakan di pondok pesantren ini? Kalau di pondok pesantren kita ini nyaris sama, selevel pendidikan formal, tapi hanya mungkin pembedanya kalau sekarang kan kurikulumnya yang diterapkan adalah kurikulum merdeka. Jadi memang anak-anak ini dituntut untuk aktif, berkegiatan supaya mereka juga tidak terlalu jenuh dan tidak terlalu, anak-anak zaman sekarang kan nggak bisa lepas dari gadget.
Nah, tantangannya di sini mereka harus mengerem itu semua, kemudian kita libatkan di kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang banyak. Kemudian yang lebih dominan memang di sini kita kedepankan untuk pendidikan-pendidikan agama. Jadi tahfidz kita ada, kemudian kitab-kitab kita ada, kemudian ya basic seperti kegiatan yang menurut mereka hiburan, hadroh kita punya. Jadi alhamdulillah anak-anak juga cukup menggandrungi atau menyukai kegiatan-kegiatan itu yang sedikit membedakan dengan pendidikan-pendidikan umum yang ada di luar gitu. Oke, tadi sempat menyinggung tentang kegiatan ekstrakurikuler Bu Dini. Iya. Nah, di pondok pesantren ini apa nih kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan oleh para santriwan dan juga santriwati? Santriwati, ya. Kita ada beberapa ekstrakurikuler. Yang pertama kita kegiatan yang pasti anak-anak suka adalah kegiatan pramuka. Kemudian ada ekstrakurikuler dari bidang olahraga, ada futsal, kemudian ada tenis, kemudian juga ada bulu tangkis, kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler taekwondo, pencak silat, kemudian ada angklung juga kita punya. Anak-anak ini mulai belajar mencintai gitu kan angklung. Selebihnya memang ya ekskul yang basic menurut mereka, yaitu kayak olahraga, mereka suka sepak bola, tapi belum kita terapkan secara langsung. Tapi yang lebih dominan adalah ekstrakurikuler yang seperti taekwondo dan pencak silat, itu yang lumayan mereka sukai gitu. Oke, masih banyak sekali sih pertanyaan yang ingin saya tanyakan tentang Pondok Pesantren Al-Fatah Iya. ini, tapi mungkin kita akan sedikit melihat kegiatan-kegiatan lain Boleh, dari boleh. Pondok Pesantren Al-Fatah, Talang Padang, Tanggamus. Iya, pemirsa Devika TV, saat ini saya sedang berada di salah satu bagian yang menjadi tempat Pondok Pesantren Al-Fatah. Kali ini mungkin Ibu Dini bisa sedikit menjelaskan kita sekarang sedang berada di mana, Bu? Ya, kita sekarang sedang berada di aula, di mana aulanya adalah tempat berkegiatan anak-anak untuk sholat berjamaah, kemudian untuk mengaji, dan ada pertemuan-pertemuan entah mereka berkegiatan lainnya pada malam hari. Kemudian sekarang kita juga sedang menyaksikan bahwa anak-anak sedang mengikuti kegiatan rutin, yaitu belajar tentang membahas kitab, di mana kitab yang mereka bahas adalah kitab Fathul Qorib, dan para pengajar juga ikut berkegiatan aktif setiap ba'da duhur. Kemudian ini adalah gambaran hampir seluruh untuk siswa santri putranya. Oke, jadi memang belajar santri putra ada di sini ya, Bu ya. Iya. Tapi ini cukup ya, Bu ya. Dengan luas bangunan ini cukup untuk menampung santriwan di sini. Santriwan cukup, alhamdulillah cukup untuk berkegiatan, dan menampung hampir semua juga cukup. Oke, dan Ibu yang saya tanyakan lagi, mengajar antara santriwan dan santriwati, apakah ada perbedaan untuk sistem pembelajarannya? Kalau pembelajarannya sama, hanya saja kita tenaga kependidikannya yang berbeda. Kalau untuk yang santriwan khusus untuk para ustadznya, dan kalau untuk santriwati juga dihandle oleh ustazah-ustazahnya. Jadi tidak kita campur gitu. Jadi, Oke, ini kan sebagai aula untuk pembelajaran santriwan ya, Bu ya. Apakah ada aula selain ini, Bu, yang ada di Ponpes ini untuk mengajar santriwatinya? kalau untuk santriwati kita ada kebetulan di kompleks asrama putri. Jadi untuk asrama putra kita khusus aulanya, dan asrama putri juga kita ada aulanya beda sendiri. Oke, nanti kita bisa ke sana, Ibu ya. Boleh. Kita penasaran seperti apa? Ikuti terus. Ini pesantrenku, Davika TV.
Ini pesantrenku dan saat ini saya masih berada di Pondok Pesantren Al-Fatah Talang Padang Tanggamus, dan kali ini saya sudah berada di salah satu lokasi tempat kegiatan belajar mengajar dari santri putri yang ada di sini ya Ibu Dini ya. Oke, mungkin Ibu Dini bisa sedikit memberikan informasi terkait tentang tempat ini Bu. Ini sebenarnya tempat apa? Tempat belajarkah atau tempat berkumpul atau seperti apa? Iya, kebetulan kita sekarang ada di Aula Putri. Nah, Aula Putri ini biasa tempat berkumpul anak-anak untuk berkegiatan, entah itu kita belajar kitab ataupun memang sholat berjamaah gitu. Jadi untuk putra dan putri santri itu tidak dijadikan satu aulanya, kita pisah. Dan ini adalah bagian dari aula kegiatan untuk santri putri kita. Oke, dan di sebelah kiri saya ini ada beberapa ruangan Bu. Kalau boleh tahu ini ruangan apa ya Bu? Iya, ini kebetulan kamar untuk santri putri, tapi sudah dialihkan ke kompleks sebelah. Jadi ini kita memang khususkan untuk yang kita pakai adalah depannya saja atau terasnya saja untuk kita berkegiatan. Jadi kamarnya sudah tidak kita fungsikan lagi. Oke, nah untuk satu ruang kamar itu biasanya diisi oleh berapa santri putra dan putri Bu? Kalau di sini kita isi satu kamar itu oleh 4 sampai 6 santri. Kita menggunakan sistem ranjang yang bertingkat gitu. Jadi kita nggak kita gelar di bawah gitu. Jadi konsepnya kita pakai ranjang. Kalau jadi kesehatan anak-anak juga kita prioritaskan. Oke, luar biasa. Tadi saya perjalanan kita dari lokasi aula santri putra ke santri putri ini, saya melihat ada sebuah bangunan yang belum selesai sepertinya Ibu Dini ya. Kalau boleh tahu di spill itu akan menjadi bangunan apa Bu? Kayaknya cukup luas ya. Cukup luas, iya. Alhamdulillah kita berencana untuk menjadikan bangunan yang ada di tengah antara aula putra dan komplek kamar santri Wan ini kita fungsikan sebagai aula utama atau yang konsepnya outdoor gitu. Jadi semua kegiatan nanti, entah itu nanti kita akan mengadakan akhirusana, perpisahan atau pentas-pentas seni, nanti kita akan konsepnya akan dijadikan di satu tempat di luar itu. Wow, mudah-mudahan cepat selesai ya. Amin. Terima kasih. Terakhir mungkin Ibu sebagai tenaga pendidik, apa nih yang menjadi kendala selama mengajar di sini untuk mengajar santri-santri yang ada di Ponpes Al-Fatah ini? Kalau kendala apa ya, lebih banyak itu adalah mood anak-anak, karena mereka ini tipikal anak yang memang masih transisi ya dari anak-anak ke remaja, jadi kadang yang ngantuk, kurang bersemangat, tapi insya Allah semuanya itu nanti lambat laun akan tertata rapi dengan apa motivasi awal mereka masuk ke sini dan tujuan utama mereka nyantri dan bersekolah di sini. Oke, saya dengar juga di sini ada semacam pembelajaran pengembangan kreativitas UMKM ya Ibu ya. Iya, betul. Nah, nanti akan kita share informasinya masih di Davika TV dalam program Ini Pesantrenku. Pemirsa Davika TV, kembali lagi di Ini Pesantrenku. Saat ini saya sedang bersama salah satu santriwan dan santriwati yang cukup berprestasi di Ponpes Al-Fatah ini. Ya, boleh kenalkan dengan Mas siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar Mustafa. Mbaknya, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Sandy Nur Afika. Oke, Mas, Mbak, boleh tahu nggak nih, kalian asalnya dari mana sih? Kalau Masnya, dari mana asalnya? Asal saya dari Kebon Kelapa. Kebun Kelapa itu daerah sini atau memang dari luar kota? Masih dekat sini. Dekat sini? Iya. Oke, kalau Mbaknya dari mana? Untuk saya sendiri dari Datar Lebuai. Datar Lebuai itu di daerah mana kalau boleh tahu? Masih air Naningan ke sana. Oh, dekat sini masih ya? Iya. Masih di Kabupaten Tanggamus ini ya? Oke, nah kalian ini ngambil fokusnya apa sih kalau di sini pendidikannya dari Masnya? Untuk saya ngambil pendidikan kitab. Kitab itu kitab itu bisa jelasin nggak apa, atau ke menghafal atau misalnya yang lain mungkin? Saya lebih sukanya sorogan itu kayak baca kitab itu. Baca kitab seperti kitab kuning dan sebagainya gitu. Sebagainya. Oke, kalau Mbak? Untuk saya juga mengambil bagian kitab. Kitab juga. Nah, kalian mengambil pendidikan formal nggak kayak MTS dan MA-nya?
Ngambil. Iya. Ngambil juga ya. Oke. Bisa ceritain dong gimana tuh kesannya selama ini berada di Ponpes ini? Kalau Masnya udah berapa lama dan gimana kesannya juga selama ini? Untuk saya sendiri di sini sudah mondok selama 5 tahun. 5 tahun. Dan kesan saya sini, alhamdulillah di sini banyak temannya. Saya bisa lebih belajar banyak dari teman-teman. Gitu ya. Kalau Mbaknya? Saya di sini mondok hampir 3 tahun. 3 tahun. Iya. Oke. Terus di sini juga alhamdulillah mendapat kesan yang baik dari segi pertemanan maupun dari sekolahnya. Oke gitu. Nah, kalian kan ini memang dari sekitar sini ya tempat tinggalnya ya. Artinya kan sebetulnya ada banyak pondok pesantren yang lain, sekolah-sekolah mungkin yang formal yang lain. Tapi kenapa sih kalian tuh milih untuk mondok di Ponpes Al-Fatah ini? Kalau saya masuk sini karena sini ekstrakurikuler banyak, kegiatannya banyak juga. Oke. Dan kitab-kitab yang dikaji juga lumayan banyak. Gitu ya. Jadi, kalau Mbaknya? Itu saya sendiri karena pengalaman dari keluarga sebelumnya sudah pernah mondok sini. Oh gitu. Jadi atas rekomendasi. Ya, rekomendasi. Oke. Tadi ngomong soal ekstrakurikuler. Ikut apa emang di sini kalau boleh tahu nih? Kalau saya ikut ekstrakurikuler hadroh. Hadroh. Oh yang seperti gendang itu ya? Oke. Kalau rebana. Oh ya rebana gitu. Kalau Mbaknya? Saya ikut ekskulnya badminton. Badminton. Iya. Keren, luar biasa. Semoga jadi atlet dan semakin jadi pemain hadroh yang ini ya, Amin. yang ahli ya gitu. Oke, nah kalau cita-citanya terakhir deh, cita-cita dan harapannya ke depan abis dari sini kalau udah lulus mau ngapain? Apakah mau lanjut mengabdi atau mungkin mau mengajar? Mungkin? Kalau saya ingin mengabdi di pondok lain. Oh, mau di pondok lain. Jadi memang melanjutkan pendidikan untuk jadi pengurus, mungkin pengajar seperti itu ya. Oke, kalau Mbaknya apa nih Terus setelah saya dari sini? melanjutkan pengabdian di sini selama setahun, menambah setahun untuk mengabdi di sini dan menjabat sebagai pengurus. Begitu, jadi memang pengen benar mengabdi tetap di Pondok Pesantren Al-Fatah ini ya. Oke, luar biasa. Semoga berhasil, semoga cita-citanya tercapai dan jadi makin soleh dan soleha ya. Amin. Amin. Baik, gitulah pemirsa Davika TV. Obrolan saya bersama salah satu santriwan dan santriwati yang berprestasi di Pondok Pesantren Al-Fatah. Tetap ikuti perjalanan kami di Ini Pesantrenku. Baik pemirsa Davika TV, seperti itulah perjalanan kami di Pondok Pesantren Al-Fatah Tanggamu. Iya, usai sudah berjumpaan kita untuk program Ini Pesantrenku. Saya Aai Bonamana yang bertugas pamit. Saya Rahmatil Faisilo. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.